Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 32. An Aliyin radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Ali kana yudhi, adalah biasanya kurban Idul Adha bikabsyaini, dengan 2 kambing kibas jantan. Jadi kabsyain itu kambing kibas, berarti termasuk domba, dan dia jantan. Kalau betina tidak disebut kabsyain. Ahaduhuma, salah satu dari 2 kambing tadi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, ya. Wal akhar, sementara kambing yang lain, an nafsihi, untuk dirinya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, maksudnya ditanyakan, kenapa kamu kurban 2, ya. Faqala, maka dia mengatakan, amaroni bihi, Nabi menyuruh saya, yaitu berwasiat kepada saya dengan hal itu. Fala ada'uhu, maka aku tidak meninggalkannya abadan, selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan gharib. Dan Imam Tirmidzi kalau mengatakan gharib itu maksudnya dhaif, ya. Kalau mengatakan gharib saja maka maksudnya dhaif. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan waqad rakhasa, dan sungguh telah membolehkan ba'du ahli ilmi, sebagian ulama, ayyudhha 'anil mayyit, untuk dikorbankan Idul Adha dari mayit. Walam yara ba'duhum ayyudhha anhu, dan tidaklah berpendapat sebagian mereka untuk dilakukan hal itu. Jadi diperselisihkan oleh para ulama, ya. Wa qala Ibnu Mubarak berpendapat, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, ay yutasaddaqa anhu, untuk disedekahkan dari mayit. Wala yudhha anhu, dan tidaklah dikorbankan untuk si mayit. Wa in dhahha, dan apabila berkorban juga untuk si mayit, fala ya'kulu minha syai'a, maka jangan memakan sedikit pun darinya. Wa yatasaddaqu biha kulliha, dan dia bersedekah dengannya seluruhnya. Nah, di sini dalam buku yang berbahasa Arab, ini hadis sudah saya tampilkan. Adapun dalam buku yang terjemah yang dibagikan kepada antum, ini belum ada hadisnya, ya. Nah, maka ini bisa difoto hadis ini, ya, supaya dipelajari, ya. Jadi ringkasnya di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan rakhasa, ya, boleh kurban untuk mayit. Tetapi pendapat pertama ini menurut mazhab Syafi'i ini dengan syarat kalau mayitnya berwasiat, ya. Jadi kalau mayitnya tidak berwasiat maka tidak bisa kurban untuk mayit. Karena di sini ada kalimat amaroni bihi. Nabi memerintahkan saya untuk berkorban untuk beliau. Nah, ini berarti wasiat, ya. Nanti kalau saya mati, maka kamu korbankan untuk saya. Maka diambil dari warisannya sebagian harta untuk bisa melaksanakan korban Idul Adha ini untuk dia setiap tahunnya. Dan itu setiap tahun, ya, tidak hanya satu kali. Kalau dia mengatakan korbankan saya untuk saya pada waktu pada korban Idul Adha, maka itu maksudnya adalah setiap tahun dikorbankan untuknya. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat lam yara, ya, tidak bisa dilakukan. Karena hadis ini derajatnya dhaif, sebagaimana kata Imam Tirmidzi tadi, gharib, ya. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan inilah pendapat ulama Malikiyah, tidak bisa kurban untuk mayit, atau lebih tepatnya makruh, ya. Pendapat Malikiyah adalah apa? Makruh. Saya lupa, ya, Malikiyah apakah makruh ataukah tidak boleh, ya. Saya ingat saya tidak boleh, ya. Imam Malikiyah, mazhab Malikiyah berpendapat tidak bisa kurban untuk mayit, ya. Kemudian Ibnu Mubarak ini pendapatnya bagus sekali, ya, memberikan solusi. Karena ada 2 pendapat tadi, maka beliau kasih solusi tengah-tengah. Udahlah, tetap saja berkorban, ya. Tetapi korbannya bukan untuk mayit. Korbannya untuk diri kita sendiri, tapi kemudian semua dagingnya disedekahkan. Atau tidak kita korbankan, ya, kita sedekahkan. Misalnya korban berapa butuhnya? 1 kambing 2 juta. Nah, 2 juta ini tidak digunakan untuk beli kambing, tetapi digunakan untuk sedekah kepada orang-orang fakir, dan pahala sedekahnya diberikan kepada orang yang sudah mati. Bisa juga kambing kurban, ya, kita kurban 2,
satu untuk kita, satu lagi juga untuk kita. Jadi korban kambing korban 2 kan tidak ada masalah. Jadi korban tidak dibatasi harus 1 ya. 1 itu adalah minimalnya. Tapi kalau dia korban 2, 3, 4, 5 silahkan aja, nggak ada masalah. Dan kalau kita korban 2 misalnya, maka 1 adalah untuk kita, 1 lagi juga untuk kita. Tetapi daging yang korban kedua ini kita sedekahkan semuanya, dan niat sedekahnya adalah diberikan kepada mayit. Sedekah untuk mayit ini pahalanya untuk mayit ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqtum ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana musliman, andaikan bapakmu yang sudah mati itu seorang muslim, fa'ataqtum anhu, lalu kalian memerdekakan budak untuk beliau, au tasaddaqtum anhu, atau kalian sedekah untuk beliau, au hajajtum anhu, atau kalian haji untuk beliau, balaghahu dzalik, niscaya pahalanya sampai kepada beliau." Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As, sahih. Jadi ceritanya Amr bin As ini bapaknya berwasiat ya. Bapaknya mati kafir nih. Bahwasanya anak-anaknya suruh untuk memerdekakan budak untuk bapaknya kalau sudah mati nanti. Maka Amr bin As ini bertanya kepada Nabi SAW, ini sudah kami lakukan sebagiannya, apakah kita lanjutkan ataukah tidak ya, karena dia matinya mati kafir, sementara orang kafir tidak ada pahala untuknya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, andai dia muslim, kalian sedekah memerdekakan budak, sedekah, haji, maka bisa sampai. Tapi karena dia kafir, nggak bisa sampai. Nah, di sini Nabi hanya menyebutkan 3, memerdekakan budak, sedekah, dan haji. Korban tidak disebutkan padanya. Karena itu kata Al-Imam Ibnul Mubarak, lebih saya sukai untuk disedekahkan untuk si mayit, tidak dikorbankan untuk si mayit. Tapi Ibnu Mubarak masih longgar ya, dia mengetahui ada pendapat yang membolehkan. Maka dia mengatakan, kalaupun tetap berkorban untuk mayit, maka jangan makan sedikit pun dari daging tersebut. Harus disedekahkan semuanya. Kenapa? Karena ketika sudah engkau korbankan untuk mayit, berarti ini menjadi hak milik mayit. Kalau menjadi milik mayit, engkau tidak boleh makan kecuali dengan izin dia. Nah, sementara minta izin kepada mayit tidak mungkin, karena dia sudah mati, tidak bisa bicara. Karena itulah dikatakan oleh guru kami, ini saya tampilkan perkataan beliau dalam nazam tentang korban Idul Adha. Beliau mengatakan, wa wajibun bi kulliha tusaddaqu ilmayyitun bil inni laisa yantiqu. Wajib seluruhnya disedekahkan, karena mayit itu tidak bisa mengucapkan kata-kata mengizinkan. Nah, ini alasannya kenapa tidak boleh makan dari korban yang diniatkan untuk mayit. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis 33. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu, dan seluruh ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik, dzabhun, adalah hari penyembelihan kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini bicara tentang waktu penyembelihan korban Idul Adha. Diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa waktunya 4 hari. Hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, berarti 4 hari. Menurut mazhab Hambali hanya 3 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Berarti akhir hari tasyrik sudah bukan waktu untuk korban Idul Adha. Tapi uniknya justru Imam Ahmad meriwayatkan seluruh hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih korban Idul Adha. Pendapat yang lain, tapi pendapat ini syadz, jangan dipakai ya, bahwasanya waktu penyembelihan korban Idul Adha itu sampai akhir bulan Dzul Hijjah. Jadi tanggal 30 Dzul Hijjah besok, masih lama ya. Maka ini pendapat yang syadz, janggal, tidak sesuai sunnah Nabi SAW, jangan diamalkan. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil satu masalah fikih yang lain. Bolehkah menyembelih korban Idul Adha pada malam hari? Menurut mazhab Syafi'i boleh. Jadi enggak ada masalah korban siang hari maupun malam hari. Menurut mazhab Maliki makruh ya. Jadi yang dimakruhkan dalam mazhab Maliki ini adalah apa? Waktunya. Waktu menyembelih pada malam hari. Hadis ini mengatakan kullu ayyam, setiap hari-hari tasyrik.
Kata-kata ayam jamak dari yaum. Yaum itu mencakup siang sama malam. Karena itu menyembelih pada siang hari atau malam hari tidak ada masalah, ya, tidak makruh karena diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tetap lebih utama siang hari. Kenapa? Pertama, karena sesuai dengan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena menyembelih pada siang hari ini lebih memudahkan bagi orang-orang miskin untuk mendapatkan dagingnya. Karena ketika ada penyembelihan siang hari, orang-orang miskin akan mengetahuinya, ya. Tapi kalau malam hari, apalagi zaman dulu gelap gulita, ya, belum ada lampu, maka kalau ada orang korban malam-malam nggak ada yang tahu, sehingga menyebabkan orang-orang miskin jadi susah untuk mendapatkan tidak mudah untuk mendapatkan daging yang mereka perlukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tasyrik ini adalah nama untuk 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Dari kata-kata syarraqa yusyarriku, ya, menjemur daging, karena setelah berkorban pada hari raya Idul Adha, kemudian pada 3 hari setelahnya itu biasanya orang-orang menjemur daging. Nah, maka disebut sebagai hari tasyrik atau hari penjemuran daging. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.